Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kak. Gimana Teh Dita, Teh Ulfa? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu baik dan sehat-sehat ya. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ya kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa dapat berkumpul di Zoom Meet ini. Oke, perkenalkan nama saya Zahra Nafisa Maurani yang akan bertugas sebagai moderator akan memimpin kegiatan diskusi ini. Topik yang akan dibahas adalah ayat dan hadis tentang Islam sebagai agama yang universal. Nah, urutan kegiatan diskusi ini dimulai dari pembukaan, presentasi materi, diskusi, dan penutupan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, lalu ada Teh Ulfa sebagai pemateri 1, dan Teh Dita, Sandika Kirana sebagai pemateri 2, dan yang terakhir Kang Hadi sebagai notulen. Baiklah teman-teman, langsung aja ya ke sesi pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ya ke pembahasan yang pertama yaitu tentang Islam sebagai agama yang universal yang akan dibahas oleh Teh Ulfa. Silakan ya Teh. Islam sebagai agama yang universal. Ganti Teh. Di sini ada pendahuluan yaitu agama Islam adalah agama universal. Agama Islam yang universal ini dapat ditemukan dalam kitab suci Al-Quran yang berisi ajaran dan petunjuk bagi kemaslahatan umat manusia, serta meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir untuk menyempurnakan ajaran Rasul sebelumnya. Berdasar dan berpedoman dari Al-Quran, inilah Nabi menjalani kehidupannya. Segala tingkah laku, perkataan, dan perbuatan Rasul adalah merupakan implementasi dari ajaran-ajaran Al-Quran. Dari perkataan, tingkah laku, dan perlakuan, kaulan wa fi'lan wa takriran. Rasulullah inilah umat Islam dapat belajar dan memahami ajaran Islam. Oke, lanjut Teh. Agak kurang kedengaran suaranya. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada Islam sebagai suatu sistem hidup, dan yang kedua pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi, dan yang terakhir nilai-nilai sistem perekonomian Islam. Lanjut Teh. Di sini ada Islam sebagai suatu sistem hidup. Sebagai agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur antara lain 1. Hubungan seorang manusia dengan sang penciptanya, dan yang kedua hubungannya dengan dirinya sendiri. Dengan peraturan Islam itu, dimensi kehidupan manusia akan teratur dan terdisiplinkan. Sebab ketika seorang muslim menjalani hidup, dia akan berpikir dan menyadari bahwa dia adalah hamba Allah yang akan kembali kepadanya. Lanjut Teh. Dan di sini ada pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Yang ke-1 ada pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menurut Islam, status harta yang dimiliki manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Antara lainnya yaitu 1. Harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Dan yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Dan yang terakhir,
harta sebagai bekal ibadah. Lalu lanjut teh. Dan yang ketiga, proses kepemilikan harta. Harta dapat dimiliki melalui usaha, amal, atau mata pencaharian, ma'isyah, yang halal dan sesuai dengan aturannya. Dan yang keempat, dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah, tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuannya, melupakan sholat dan zakat, serta memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Dan yang kelima ada dilarang menumpuk usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba. Lanjut teh. Dan di sini ada nilai-nilai sistem perekonomian Islam. Yang pertama ada tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid merupakan fondasi fundamental. Dan yang kedua ada adil atau keadilan. Adil adalah sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini dan merupakan salah satu sifatnya. Dan yang ketiga ada nubuwah atau kenabian. Karena sifat cinta, kasih, sayang, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan darinya. Dan yang keempat ada khilafah atau pemerintahan. Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin yang disebut khalifah. Dan yang terakhir ada ma'ad atau hasil. Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang. Dari belum bisa berjalan menjadi bisa berlari. Dari belum bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara dan masih banyak contoh lainnya. Sudah teh? Sudah. Nah, itu dia materi yang pertama ya, yaitu tentang Islam sebagai agama yang universal. Sekarang kita jadi tahu ya, ternyata menurut Islam, status harta yang dimiliki sama kita sebagai manusia itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya, Teh Dita. Teh Ulfah. Iya. Maaf salah. Iya, betul, ternyata jadi menambah wawasan baru. Lanjut aja nih. Langsung aja ke materi yang kedua, yaitu tentang kutipan ayat dan hadis yang akan dijelasin oleh sama Gita. Silakan ya Teh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Sandika Kirana. Saya sebagai pemateri 2. Di sini saya akan membahas kutipan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang Islam sebagai agama yang universal. Lanjut Teh. Dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama universal. Pertama, dari surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kesimpulannya, Islam bukan hanya merupakan agama penutup bagi agama-agama yang dibawa Rasul, tapi juga merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, dimanapun ia berada dan kapanpun ia hidup. Lanjut Teh. Kedua, ada surat Saba ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberontak, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Kesimpulannya, 1. Nabi Muhammad SAW merupakan penutup para nabi. Jika nabi-nabi sebelumnya membawa syariat hanya untuk kaumnya, maka Nabi Muhammad SAW membawa syariat Allah untuk semua umat manusia. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pembawa kabar peringatan. Oke, lanjut Teh. Yang ketiga, ada surat Ali Imran ayat 85
yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan terima dari akhirat, dia termasuk orang yang rugi. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa barang siapa mencari agama lain dari agama Islam atau tidak mau tunduk kepada ketentuan Allah, maka imannya tidak akan diterima. Oke, next. Yang keempat ada surat Ali Imran ayat 18 yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan pemberi ilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kesimpulannya, ayat ini menunjukkan martabat yang tinggi dari para ulama karena mereka telah disejajarkan dengan malaikat yang mulia, yaitu sama-sama dapat menyaksikan keesaan Allah. Lanjut. Di sini ada surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kesimpulannya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa agama yang diakui Allah hanyalah agama Islam, agama Tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Dia menerangkan bahwasanya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Lanjut. Berikut ada juga hadis yang menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama universal. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan. Dan dalam beramal, hendaklah pertengahan, yaitu tidak melebihi dan tidak mengurangi. Bergembiralah kalian serta mohonlah di dalam ketaatan kepada Allah dengan amal-amal kalian pada waktu kalian bersemangat dan giat. Dari hadis riwayat Bukhari. Sudah tadi, Tak? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari bahasan tadi saya tentang dalil dan hadis tentang agama yang universal ini membuat kita tuh semakin yakin ya kalau misalnya Islam ini adalah pilihan yang benar gitu. Ya, kita beruntung jadi umat Islam. Iya, harus dibawa. Oke nih, terlepas dari saya sebagai moderator dan Kang Hadi sebagai notulen, apa ada tambahan atau pendapat atau ada apa gitu? Boleh ya dituangkan di sini. Saya izin menambahkan Teh, ada beberapa ayat dan hadis yang mungkin bisa menjadi pelengkap daripada diskusi kita pada malam hari ini. Boleh? Boleh dong. Boleh. Tidak ada yang melarang. Tentu saja boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Izin melengkapi ya, terkait materi kita tentang Islam adalah ajaran yang universal ya. Sebenarnya tadi sudah cukup komprehensif dibahas oleh Teh Dita dan Teh Ulfah ya, Masya Allah. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa referensi bacaan terkait tema kita pada malam hari ini. Seperti yang kita bawakan tentang Islam adalah ajaran yang universal. Syumul kalau dalam bahasa Arab. Yang meliputi semua zaman, kehidupan dan eksistensi manusia. Nah, kita tahu bahwa Islam adalah risalah semua zaman. Islam adalah risalah yang dibawa para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada agama di sini sudah jelas ya selain Islam. Nabi dari awal sampai dengan akhir itu membawa risalah Islam. Yang mestinya adalah menyuruhkan kepada tauhidullah dan menjauhi taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut.
yang artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nah, pernyataan para nabi bahwa mereka semua muslim bisa dilihat antara lain dalam Quran Surat Yunus ayat 72 dan 84. Ada juga dalam Surat Al-Baqarah ayat 128 dan 132. Juga Surat Yusuf ayat 101, Al-A'raf ayat 126, An-Naml ayat 31, dan Al-Imran ya ayat 52 dan lain-lain. Nah, Islam adalah risalah bagi seluruh alam semesta ya, teman-teman. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fahal antum muslimun." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasannya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Kemudian juga dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Bahkan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1 dan Shad ayat 87 dikatakan bahwa Al-Quran sebagai peringatan bagi seluruh alam semesta. Kemudian Islam adalah agama dalam seluruh fase dan sektor kehidupan. Islam mengatur fase kehidupan manusia dari sebelum lahir, masa bayi, anak-anak, remaja, tua, bahkan setelah ia meninggal dunia. Ya, tidak ada jenjang kehidupan yang berlalu begitu saja, kecuali Islam mempunyai bimbingan, arahan, dan ketentuan di dalamnya. Jadi kita dari orok sampai dengan wafat itu ada aturannya. Ya, demikian pula Islam merupakan risalah bagi manusia pada seluruh sektor kehidupan dan segala aktivitas kemanusiaannya, baik yang bersifat material ataupun spiritual, individu ataupun sosial, dan gagasan ataupun operasional. Islam menolak pemisahan kehidupan menjadi dua bagian atau dikotomi. Konsep dikotomi ini awalnya berasal dari tokoh-tokoh Nasrani yang menyandarkan statementnya kepada Injil mereka ya. Jadi berikanlah apa yang menjadi hak milik Kaisar kepada Kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak milik Allah kepada Allah. Penolakan Islam didasarkan pada argumentasi bahwa Islam menjadikan seluruh alam semesta beserta isinya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasa mengenalnya dengan istilah sekulerisme ya, jadi dipisahkan antara kehidupan dengan peraturan agama seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ada muslim yang sekuler, maka dia muslim yang meniru orang-orang Nasrani ya. Jelas ya, agama selain Islam itu tidak universal ya, urusannya pasti terbatas ya. Jadi agama yang dibuat sama manusia sama agama yang dibuat sama Allah ya tentu beda kualitasnya. Kemudian dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi." Kemudian dijelaskan kembali dalam surat Al-Imran, "Padahal kepadanyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan." Nah, oleh karena itu Islam tidak memisahkan persoalan politik, negara, ekonomi dengan sistem dan akhlak Islam. Semuanya komprehensif dan semuanya dibahas ya. Semuanya ada tuntunannya. Oleh karena itu, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk seluruh manusia dalam semua rentan waktu dan tempat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 ya.
Maka Islam secara otomatis mencakup segala aspek bidang kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab." Jadi semuanya sudah lengkap ya dalam Quran. Nah, di sini ada 3 aspek yang akan saya jelaskan secara singkat ya. Yang pertama aspek akidah Islam ya, universalitas ya atau syumuliyah. Maksudnya di sini adalah akidah Islam bersifat universal karena mampu menjelaskan secara tuntas dan utuh terhadap seluruh masalah besar dalam persoalan kehidupan manusia, seperti masalah uluhiyah ketuhanan, alam semesta, manusia, nubuwah kenabian, dan tempat kembali ke akhirat. Akidah Islam bersifat universal karena tidak pernah membagi manusia di antara dua Tuhan, yakni Tuhan kebaikan dan cahaya dengan Tuhan kejahatan dan kegelapan seperti dalam agama Majusi, atau tidak membagi manusia di antara Allah Subhanahu wa taala dan setan yang dalam Injil dikenal dengan istilah pemimpin alam dan Tuhan kehidupan, di mana setan mempunyai kerajaan dunia sedang Allah Subhanahu wa taala mempunyai kerajaan langit. Nah, dalam Islam setan tidak punya kekuasaan terhadap manusia kecuali kekuatan menggoda, merayu dan menyeru kepada kejahatan dan kesesatan. Nah, pengakuan syaitan sebagaimana digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Quran surat Ibrahim ayat 22. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakallah kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya hanyalah orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang mempersekutukannya dengan Allah. Jadi setannya tuh iblis ini sebenarnya lemah ya, kita tuh kuat banget ya. Seperti itu. Akidah Islam bersifat universal karena ia tidak hanya disandarkan pada insting atau perasaan semata sebagaimana filsafat-filsafat ketimuran. Itu poin-poin tentang akidah. Ada juga nih sumulia universalitas syariat Islam ya. Jadi terkait ibadah dan muamalah, di mana dijelaskan syariat Islam mencakup tata aturan bagi individu, keluarga, sosial, kemasyarakatan, negara, dan hubungan internasional. Ibadah Islam dalam arti luas mencakup seluruh aspek keberadaan manusia. Seseorang mungkin Muslim tidak beribadah kepada Allah hanya dengan lisannya saja atau anggota badannya saja atau hatinya saja tanpa mengikut sertakan akal dan indranya, tetapi dia beribadah dengan semuanya, dengan hatinya dia berharap dan takut, dengan lisannya dia berzikir dan berdoa, dengan badannya dia sholat, puasa dan berjihad, dengan akalnya dia berpikir dan merenung, dan dengan indranya dia menggunakan sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah akhlak Islam ya. Akhlak Islam ini menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali, baik itu yang bersifat rohani maupun jasmani, intelektual atau insting, individual atau sosial, dan lain-lain. Jadi cakupan pembahasan akhlak Islam bisa dilihat sebagai berikut ya, diantaranya ada yang berkenan dengan individu dalam semua seginya seperti kebutuhan jasmani dan keterbatasannya dalam surat ke-7 ayat 31, juga potensi akal untuk menalar kejadian sekitarnya ya, ayat surat ke-10 ayat 11, jiwa yang mempunyai potensi suci dan kotor ya, Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ya, akhlak Islam juga yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti hubungan antara suami istri, yaitu ada di Quran surat ke-4 ayat 19, kemudian hubungan dan tanggung jawab orang tua antar orang tua dan anak ya, Quran surat ke-17 ayat 31 dan Quran surat ke-46 ayat 15, dan hubungan antar kerabat. Ya, jadi berkeluarga antara suami istri, antara anak dan orang tua, juga antar saudara itu diatur dalam Islam. Yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan seperti adab bertamu ya, ada Quran surat 24 ayat 27, dan menerima tamu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Etika melakukan transaksi jual beli juga ada, utang piutang, politik, dan pemerintahan. Yang berkaitan dengan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti akhlak terhadap hewan, tumbuhan, dan lingkungan, semuanya diatur oleh Islam ya. Jadi dari mulai kita bangun tidur sampai bangun negara ya, dari mulai masuk toilet sampai masuk surga itu diatur oleh Allah
dalam Islam. Masya Allah ya, sangat universal. Ini nambahin tapi kayaknya sih kebanyakan ngomong. Begitu. Kurang lebih Tezara. Ya, makasih Kang Adi. Bener banget ya. Kalau ini tuh setan tuh gak ada apa-apanya kalau dibandingin sama kita. Tongsian berarti ya, Kak Jurik. Tapi dia sok gemper. Ya, begitu kurang lebih Tezara. Oke, udahan aja nih ya. Cukup ya. Kayaknya nanti Karena kita udah lanjut malam tanya juga jawab ya. aja. Demikian ya pemaparan dari grup kami, kelompok 1. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita tanya jawab ya.